Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Intan, hadir Bu. Maulida, hadir Bu. Indah, hadir Bu. Lia, hadir Bu. Najwa, hadir Bu. Ani, hadir Bu. Iska, hadir Bu. Aulia, hadir Bu. Maulida, hadir Bu. Ya. Semangat ke hari ini belajar? Semangat! Coba tunjukkan kalau kita semangat belajar. Semangat! Tadi kita udah berdoa itu supaya lancar pelajarannya dan anak-anak ibu mudah memahami pelajaran. Masih ingat materi minggu yang lalu apa? Masih Bu. Apa materi minggu yang lalu? Beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat. Apa artinya beriman kepada malaikat? Percaya. Anak ibu masih ingat pelajaran pada minggu yang lalu. Untuk hari ini buku paket, catatan, dan pensilnya dipersiapkan untuk kita belajar. Kalau sudah siap seperti itu tandanya kita sudah siap untuk belajar. Ya, pakaiannya dirapikan, bukunya harus diletakkan di atas meja. Pakaiannya sudah rapi semuanya. Masuk kita kepada materi yang baru. Apa Maulida judul materi kita yang hari ini? Apa judulnya? Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Apa kira-kira arti berempati? Artinya mencontoh perbuatan yang baik. Jadi untuk lebih mudah anak ibu memahami, ibu akan memberikan PPT yang berbentuk poin-poin. Perhatikan dengan judulnya berempati itu mudah, menghormati itu indah. Sekarang perhatikan. Coba Intan, bacakan dulu apa arti empati itu. Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Iya, itu merupakan pengertian dari empati. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 8, tetapi yang kita bahas pada hari ini hanya 7 dan kita bahas 3 pada materi untuk hari ini. Yang pertama, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama. Tujuan yang kedua, menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, selanjutnya perhatikan bagaimana sikap empati akan timbul apabila ada berapa? 3. Coba sebutkan 3-nya. 1.
yang dirasakan orang lain, mampu menempatkan diri sebagai orang lain, menjadi orang lain yang merasakan. Itu merupakan sikap empati akan timbul. Sekarang selanjutnya, perhatikan yang selanjutnya kita putar terkait sikap empati. Terkait sikap empati, coba yang di sebelah sana bacakan dulu. Terkait, bacakan dulu. Yang mana aja boleh? Coba, ya terus terkait sikap empati. Empati ini, Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain sebagai satu bangunan yang bagian-bagiannya Saling mengokohkan. Haji riwayat Bukhari. Ini mencerminkan sikap empati yang ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru selanjutnya Perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara satu, peka terhadap perasaan orang lain. Membayangkan seandainya aku adalah dia. 3, berlatih mengorbankan milik sendiri. 4, membahagiakan orang lain. Iya. Ada 4 perilaku terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya perhatikan kembali. Mari menghormati orang tua. Ya. Menghormati orang tua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Kepada siapa? Iya. Kepada kedua orang tua sebagai firman-Nya. Ingatlah ketika kami mengambil janji dan Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, tunaikan zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Ini yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, terkait dengan ini, Imam Abu Dawud Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis. Hadis apa namanya? Abdullah bin Amr. Ya, kita dibaca bersama-sama. Dari Abdullah. Hadis dari Abdullah bin Amr. Ya, coba bersama-sama kita baca. Hadis dari Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Umar berkata, seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, Allah memberi kepadamu dan berikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya bersalawat sebagaimana Allah buat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Dari hadis ini kita dianjurkan untuk memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Kebahagiaan kepada kedua orang tua kita. Contoh perilaku menghormati orang tua. Mana contoh perilakunya? Yang pertama, jangan sopan dan membantu membahagiakan keluarga. Baru sekarang perhatikan, ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana cara menghormatinya?
antara lain dengan bersikap mengucapkan salam, memperhatikan rendah hati, sampai dengan melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Sekarang yang mau Ibu tanya, Ibu sudah memberikan penjelasan agar kamu memahaminya. Paham dengan semua penjelasan yang sudah diberikan? Paham udah kan? Sekarang kita buat kelompok diskusi. Kelompok diskusi kita buat seperti biasa yang sudah kita pernah berdiskusi. Sekarang diskusinya apa? Lagi. Ya kan Ibu buat video yang kamu lihat, kamu perhatikan, kamu pahamkan, baru kamu tuangkan ke dalam bahan untuk kita diskusi. Ya, untuk diskusi kita, Ibu akan tayangkan video. Video ini yang ditayangkan untuk hasil diskusi kita pada hari ini. Perhatikan ya videonya. Tapi ingat ya, kalau kamu mau menyelesaikan masalah, lihatlah pohon yang besar itu. Kalau kamu mau menghancurkannya, kamu tidak hanya memotong daun-daunnya, tetapi kamu harus mengambil dari akarnya, sehingga pohonnya itu hancur. Begitulah masalahmu. Kalau kamu diam-diamkan saja, kalau biarkan begitu, masalahmu tidak akan selesai. Terima kasih Pak, saya pulang dulu. Kamu kenapa? Ya, udah diperhatikan videonya dan kita buat untuk diskusi kita pada hari ini. Coba diskusikan dari video tadi apa hasilnya dan kesimpulannya itu apa? Yang kamu pahami. Ya, lihat bukunya. Dan diperhatikan ke videonya tadi. Sudah semuanya udah bisa? Ya udah bisa, bisa dipersiapkan untuk siapa yang maju ke depan atau di tempat duduknya aja berdiri. Kelompok 1. Ya, siapa kelompok 1? Ya, berdiri. Jadi di situ bacakan hasilnya, hasil diskusinya. Kami dari kelompok 1 akan membahas video
video berjudul empati. Dari hasil diskusi kami kelompok 1, seorang anak yang merasa bersalah karena tidak memperdulikan atau tidak ada empati kepada orang lain, dan anak itu merasa sedih dan mulai merasakan apa yang dirasakan orang lain. Iya, tepuk tangan untuk empati menurut kelompok 1 tadi hasil videonya bahwa anak merasa bersalah pada mulanya karena tidak berempati. Coba kelompok kedua. Kami dari kelompok 2 membuat kesimpulan video empati. Anak sekolah yang menunjukkan rasa empatinya kepada orang lain sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Iya, untuk kelompok 2. Kelompok selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 maju ya, bacakan. Kami dari kelompok 3 membuat kesimpulan tentang video empati. Anak sekolah yang pada mulanya tidak ada rasa empati kepada orang lain dan anak itu merasa bersalah, dan setelah dinasihati gurunya bahwa anak itu menyadari dan mulai merasakan apa yang dirasakan orang lain, dan ternyata si anak memiliki rasa empati yang besar. Iya, terima kasih kepada. Jadi 3 kelompoknya sudah paham apa itu empati. Empati apa yang dirasakan orang lain kita juga merasakannya. Sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Ya, lembar kerja peserta didik ini kamu jawab. Dijawab pertanyaannya. Ini tidak berkelompok tetapi pribadi sendiri menjawab pertanyaan yang udah Ibu berikan. Ya, Ibu kasih waktunya sekitar 10 menit untuk menjawab pertanyaan itu. Udah? Pertanyaan pertama, siapa yang bisa menjawab? Ya, Indah, coba Indah. Ya, berdiri. Bergaul bersama kedua orang dengan cara yang baik. Kedua, berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, jangan bermuka masam di hadapan kedua orang tua. 3, tawadu, rendah hati. 4, memberi infak atau sedekah kepada kedua orang tua. Iya, jawabannya benar. Soal yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Iya, maju, coba. Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Agama Islam menganjurkan umat manusia untuk menghormati dan mematuhi orang tua. Sebab orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Menghormati orang tua merupakan kewajiban setiap muslim jika kita harus membuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Iya, benar jawabannya. Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaan yang ketiga, siapa yang bisa menjawabnya? Coba dibacakan. Ya, bagaimana cara? Ya, bagaimana cara menghormati? Bagaimana cara menghormati orang tua kita yang sudah meninggal dunia, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Iya. Dari yang udah Ibu jelaskan tentang empati. Apa tadi empati lah Ibu? Merasakan apa yang orang Iya, merasakan apa yang orang rasakan. Apa yang dirasakan, kesedihan yang dirasakan orang lain, kita juga merasakannya. Itu namanya empati kita terhadap orang lain. Tadi ada video untuk diskusi sudah, LKPD lembar kerja peserta didik sudah kita kerjakan, dan Ibu lihat hasilnya itu anak-anak Ibu sudah paham dengan penjelasan materi yang telah Ibu berikan. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas materi yang baru. Jadi sampai di sini. Minggu depan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.